yang kami utarakan tadi menggambarkan tentang fenomena yang kita rasakan saat ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di mana ada kerusakan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat di surat Ar-Rum yang kita bacakan tadi, Dhaharul Fasad, para ulama mengartikan kerusakan bukan sekedar seperti datangnya banjir ataupun meletus gunung dan yang lain-lain, akan tampak juga namanya wabah at-ta'un ataupun penyakit dan lain-lainnya. Al-Fasad yang sekarang menghantui umat manusia yaitu wabah corona yang berada di RRT, Republik Rakyat Tiongkok ataupun rakyat Cina. Wabah ini bisa dikategorikan disebut dengan fasad. Walaupun dalam tulisan yang ditulis oleh para sejarah tentang wabah yang menular ini dianggap ini adalah semacam penyakit setiap satu abad. Karena dalam tulisan mereka menganggap seperti apa yang terjadi pada tahun 1720 dengan adanya wabah taun atau flu yang ada di Marseille, Prancis, yang sempat mewafatkan manusia kurang lebih dari 100.000 jiwa yang melayang. Begitu pula pada tahun 1820 di daerah ASEAN khususnya Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia pernah terjangkit wabah kolera yang juga menelan jiwa lebih daripada 100.000 jiwa. Bahkan pada tahun 1920 ditulis terjadi influenza di Spanyol yang memakan korban lebih daripada jutaan umat manusia. Nah, sekarang tahun 2020 pun kita menyaksikan wabah corona ini. Apakah wabah ini datang hanya menunggu bilangan 20 setiap abad? Ataupun bahasa yang lain, apakah dia datang kepada kita ini begitu saja semacam peristiwa yang terjadi? Tentu bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, tidak bisa kita anggap wabah yang demikian menjadi peristiwa biasa, tidak bisa kita ambil ibrah. Kenapa? Dalam ayat yang kami bacakan di awal khutbah tadi, Allah menginginkan dari setiap peristiwa yang dikategorikan al-fasad yang memang dimunculkan oleh umat manusia ini, liyudhiqahum ba'dalladzina 'amilu, karena sesungguhnya kerusakan yang dimunculkan oleh Allah ke dunia ini disebabkan oleh dosa-dosa yang dikerjakan oleh umat manusia sendiri. Sehingga Allah ingin memberikan iqab, sanksi terhadap dosa-dosa tersebut di dunia ini bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, la'allahum yarji'un, dan mereka bisa mengingat akan kepastian mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya orang beriman membaca peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Karena wabah taun ini pun pernah terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu hidup. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabat beliau yang kala itu bersama beliau. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Usama bin Zaid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara taun. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa satu masa nanti pasti ada namanya at-ta'un atau wabah penyakit yang menular, yang bisa mematikan atau memanggil korban yang begitu banyak. Rasulullah menjelaskan faqala tentang ta'un, wabah penyakit menular seperti ini yang bisa menelan korban yang begitu banyak. Beliau mengatakan baqiyatu rijzin aw azabin arsala ala ta'ifatin min bani Israel.
Ketahuilah wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau ada wabah seperti ini, itu merupakan sisa daripada azab Allah yang Allah turunkan kepada umat manusia yang dikenal dengan Bani Israel kala itu. Kenapa Bani Israel yang disampaikan oleh baginda Rasul? Karena memang sifat mereka luar biasa mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia yang namanya Bani Israel, pasti juga akan turun kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini baginda Rasul menyampaikan kepada kita, fa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, wahai umatku, kalau kalian nanti berada di satu tempat yang memang terjangkit wabah menular, jangan kalian keluar dari tempat itu. Bertahan, bersabar, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena azab yang diturunkan Allah itu bagi kita umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kasih sayang Allah, agar dengannya menggugurkan dosa-dosa kita, agar dengannya Allah mengangkat derajat kemuliaan kita kelak di hari akhirat. Dan Rasulullah mengingatkan, wa idza waqa'a bi ardin wa antum lastum biha fala tahbitu 'alaiha. Kalau sekiranya wabah itu terjangkit di satu tempat sementara kalian tidak berada di tempat itu, jangan kalian masuk, jangan kalian dekati tempat yang ada wabah menular tersebut. Inilah petunjuk yang disampaikan Rasul SAW kepada kita, sehingga ketika ada wabah seperti ini, ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan bagi saudara-saudara kita yang tengah ditimpa oleh musibah ini di negeri Tiongkok, diberikan kesabaran, kekuatan iman, agar mereka menerima takdir Allah ini. Tentu juga bagi kita yang berada di luar ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah musibah seperti ini. Dan kita munajat selalu kepada Allah. Mungkin yang memiliki keluarga di sana, jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir, karena sesungguhnya Allah memberikan yang terbaik bagi umatnya, walaupun dalam pandangan kita itu sangat menyedihkan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam menyikapi hal demikian pula, ya tentu kalau kita ingin melihat introspeksi diri kita, bahwa setiap kejadian yang ada itu disebabkan oleh perilaku kita sendiri umat manusia ini. Tentu sikap kita yang menentang kebenaran yang Allah inginkan itu menjadi penyebab bala itu datang. Kesombongan kita terhadap kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah itu juga menjadi penyebab bala itu datang. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para kaum muhajirin, beliau menyatakan, ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butilutum wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang sekiranya 5 perkara ini akan dicoba oleh Allah kepada kalian, mudah-mudahan Allah tidak mencobanya, katanya, menimpa kalian, maka pasti Allah akan memberikan azab yang segera kepada kalian. Di antara 5 perkara ini, yang pertama adalah lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun bi aslabihim. Ketahuilah kalau sekiranya nanti ada al-fahishah. Al-fahishah ini diartikan oleh ulama kita semuanya adalah perbuatan zina yang dikerjakan oleh umat manusia, dan kemaksiatan ini dikerjakan secara terang-terangan
tanpa ada satupun di antara umat manusia yang mengingkarinya, yang menghalaunya. Kata Allah yang disampaikan melalui hadis Nabi ini, pasti umat ini akan diberikan oleh Allah wabah penyakit at-ta'un yang tidak pernah Allah berikan kepada umat manusia, berupa virus corona yang mungkin sampai hari ini belum ditemukan antivirusnya. Sadar ataukah tidak, ini adalah bagian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di penghujung surat Toha ayat 81 itu, wa may yahlil alaihi ghadabi, dan siapa yang menghalalkan murkaku atasnya, faqad hawa, pasti dia benar-benar akan binasa. Subhanallah, kita menyaksikan betapa orang-orang Cina, betapa penguasa Cina yang komunis anti Tuhan, mereka selama ini tidak mengakui eksistensi agama, dan bahkan sikap mereka yang begitu biadab terhadap pemeluk agama, khususnya Islam. Dan kemudian sikap itu mereka tunjukkan dengan arogansi dan kesombongan mereka. Dan bahkan presidennya mengatakan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan, bisa mendikte. Bahkan kemudian mereka dengan terang-terangan mengatakan kita akan menang berperang melawan virus. Apa yang terjadi hari ini? Kesombongan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.